Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui saham itu uptrend versi Ichimoku Kinko Hyo. Kita sudah bahas ya, pernah bahas sebelumnya tentang indikator Ichimoku Kinko Hyo, indikator dari Jepang ya, yang bentuknya itu kira-kira seperti ini ya. Ada beberapa elemen dalam indikator Ichimoku itu, yaitu ada Chinko span. Chinko span itu yang dia lagging, dia ditarik mundur ya, seperti itu. Lalu kemudian ada Tenkan-sen, garis warna orange ini. Lalu ada Kijun-sen ya, garis warna biru ini ya. Lalu ada cloud ya, di sini cloud atau awan seperti itu. Lalu di sini ada Senko span B ya, di sini ada Senko span A ya, yang atas ini A, yang bawah ini B. Yang di sini yang atas B, yang bawah A. Seperti itu. Nah, ini adalah struktur umum dari Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku Kinko Hyo ini di indikator lain di aplikasi trading itu yang lain ada yang menyebutnya glance balance seperti itu. Jadi antara glance balance dengan Ichimoku Kinko Hyo ini sama saja ya. Jadi tergantung penamaan saja, tapi intinya sama seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui saham itu uptrend dengan Ichimoku Kinko Hyo? Caranya mudah sekali ya. Caranya mudah sekali, yaitu ketika grafik harga ini ya, harga ini berada di atas awan ya. Di atas awan ini otomatis dia uptrend ya. Kalau di bawah awan maka dia downtrend. Kalau di tengah-tengah awan maka dia sedang versi galau seperti itu. Jadi sedang menentukan arah, apakah dia mau naik atau mau turun seperti itu. Jadi mudah sekali. Ini adalah cara yang paling mudah mengetahui bahwa saham itu uptrend atau downtrend menggunakan Ichimoku Kinko Hyo. Nah, contohnya seperti apa aplikasinya? Nah, ini adalah grafik composite atau IHSG terbaru ya. Yaitu terakhir tanggal 16 kemarin. Tanggal 16 September kemarin. Nah, seperti itu terlihat di atas ya. Pada bulan Februari sampai April akhir, kita bisa lihat bahwa IHSG mengalami downtrend ya, berada di fase downtrend. Kalau berdasarkan Ichimoku karena dia di bawah awan seperti itu ya. Lalu kemudian bulan Mei sampai bulan Juni pertengahan dia berada di fase galau ya, kira-kira seperti itu. Karena bergerak di awan ya. Mau naik ke awan tapi dia sempat tertolak pada awal Mei, lalu kemudian naik lagi bulan Juni dan berhasil naik seperti itu. Dan akhirnya bulan Juli dia berada di atas awan. Artinya mulai bulan Juli bisa dikatakan bahwa composite atau IHSG mengalami uptrend yang cukup lama sampai bulan September ya. Lalu bulan September sempat mengalami penurunan yang sangat hebat, tapi dia disupport oleh awan ini. Jadi ada awan ini berlaku juga sebagai support ya, seperti yang kita terangkan di penjelasan Ichimoku ya. Ya, di tutorial yang sebelumnya silakan buka lagi, ada bagaimana cara menggunakan Ichimoku Kinko Hyo gitu. Nah, rekan-rekan bisa membaca lagi. Kita hari ini hanya akan membahas tentang saham uptrend versi Ichimoku saja, yaitu mudahnya adalah sesuai jika harga saham itu berada di atas awan ya. Dan setelah turun di dalam awan, lalu kemudian IHSG naik lagi di atas awan. Artinya apa? Artinya sampai sekarang sebenarnya bisa dibilang
bahwa IHSG itu masih berada dalam uptrend ya. Dan hari tanggal 16 September kemarin cukup ada penurunan ya. Nanti apakah nanti tersupport lagi dengan awan Ichimoku ini atau tidak, kita lihat nanti seperti itu. Nah, contoh lain adalah saham Barito Putra ya. Antara Februari sampai April pertengahan ini masih di fase downtrend ya, di bawah awan. Lalu kemudian pertengahan April sampai Juni pertengahan itu berada di atas awan ya, uptrend seperti itu. Lalu kemudian pertengahan Juni sampai Juli minggu-minggu terakhir ini mengalami fase galau ya, yaitu berada di dalam awan. Lalu kemudian sejak Juli akhir sampai sekarang kecenderungan Barito Putra atau saham BRPT masih sangat downtrend ya. Jadi rekan-rekan hati-hati kalau mau trading di BRPT ini, karena arahnya masih ke bawah ya. Seperti itu. Cuman kita nggak tahu ke depan kayak gimana ya, kita tidak bisa memprediksi. Tapi yang jelas kalau versi Ichimoku Kinkyo Hyo, maka jelas grafiknya BRPT ini berada di bawah awan, artinya masih di downtrend seperti itu. Tapi bagi rekan-rekan yang mungkin sukanya ngambil di downtrend, beli ketika sudah uptrend, ya itu terserah seperti itu. Nah, contoh lain adalah saham Petrosi ya. Saham Petrosi di Februari sampai April ini masih downtrend, lalu kemudian pertengahan April sampai Juni awal dia berada di dalam awan atau fase-fase konsolidasi atau versi galau seperti itu. Lalu ternyata pertengahan Juni awal sampai September pertengahan ini mengalami fase uptrend dan sekarang ini masuk di fase galau ya, berada di atas awan, berada di dalam awan ini. Nah, rekan-rekan bisa mengetahui nanti kalau dia turun di bawah awan ya, maka dia bisa dianggap mengalami fase downtrend. Tapi kalau dia nanti kembali naik lagi ya, tersupport dengan awan ini, naik lagi, maka dia mengalami uptrend lagi seperti itu. Diikuti saja, itu untuk saham PTRO atau Petrosi ya. Nah, sedangkan yang terakhir contohnya adalah saham BES ya, atau Bekasi Fajar Industrial Estate. Dari bahkan sejak Desember ya sampai April pertengahan itu berada di fase downtrend ya, masih di bawah awan. Lalu pertengahan April ini mencoba untuk ke atas awan, tapi ternyata awan ini masih terlalu kuat dan tebal ya. Lalu kemudian dia tertolak ke bawah lagi ya. Lalu masih melanjutkan fase downtrend sampai Juni ya, masih downtrend. Lalu kemudian dari Juni sampai Agustus terakhir itu berada pada fase galau ya, fase di dalam awan ini, artinya tidak bergerak ke atas atau tidak bergerak ke bawah. Lalu kemudian di akhir Agustus sampai hari ini itu mengalami uptrend. Nah, ini menarik untuk dicermati di hari-hari ke depan, bagaimana swingnya, apakah nanti bisa menguntungkan bagi kita seperti itu. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan berikut, pertemuan-pertemuan terakhir kita yang tentang tren itu ya, ada 3 tren: uptrend, downtrend, dan sideways. Maka seperti contoh-contoh yang kita lihat ya, BRPT ini sedang downtrend berdasarkan Ichimoku, lalu PTRO ini sedang sideways berdasarkan Ichimoku, dan BES ini sedang uptrend berdasarkan Ichimoku. Yang kita bahas kemarin itu adalah bahwa saham uptrend itu cenderungnya naik, saham sideways kecenderungan mendatar, dan saham downtrend itu kecenderungan ke bawah. Nah, lebih mudah trading di saham yang sedang uptrend. Nah, contohnya adalah di antara Barito Putra, PTRO, dan BES ini yang paling mudah bisa dikatakan seperti itu adalah trading di saham BES ini.
Seperti itu. Ini misalkan saja ya, ini untuk edukasi seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Sebuah panduan sederhana tentang bagaimana cara mengetahui uptrend menggunakan indikator Ichimoku Kinko-hyo ya. Mudah sekali dipahami saya rasa. Sampai jumpa di pertemuan ke depan dengan materi yang berbeda.